wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Balkis Waida dan teman saya. Kenapa terlambat? Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang filsafat teoris modern dan kaitannya dengan pendidikan. Baik, untuk pembahasan pertama dan silakan. Poin pertama yaitu pengenalan filsafat modern. Filsafat modern muncul sebagai titik balik dalam sejarah pemikiran manusia, terutama ketika otoritas tradisional mulai dipertanyakan. Jika pada masa sebelumnya kebenaran hanya didasarkan pada ajaran agama dan tradisi, maka pada era modern manusia mulai menetapkan rasio sebagai dasar utama dalam mencari pengetahuan. Perubahan yang kita lihat ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui sebuah perjalanan yang memakan waktu lama serta dipengaruhi oleh pengembangan pengetahuan oleh dinamika sosial di Eropa. Selain itu, filsafat modern juga berperan besar dalam membentuk cara pandang terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang statis, tetapi sebagai hasil proses pencarian yang terus berkembang. Hal ini mendorong lahirnya metode ilmiah yang lebih sistematis dan terstruktur. Dengan demikian, filsafat modern tidak hanya mengaruhi bidang pemikiran, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan teknologi. Pada akhirnya, filsafat modern dapat dipahami sebagai upaya manusia untuk memperoleh kebebasan berpikir. Kebebasan ini bukan berarti tanpa batas, tetapi harus dilengkapi dengan tanggung jawab untuk menggunakan akal secara kritis dan rasional. Oleh karena itu, memahami filsafat modern menjadi penting karena disinilah dasar berpikir manusia modern terbentuk. Yaitu pengertian histori munculnya filsafat modern. Filsafat modern mulai berkembang seiring dengan terjadinya perubahan besar dalam cara manusia memandang kebenaran, terutama pada masa Renaissance. Pada masa itu, otoritas tradisional seperti gereja dan warisan pemikiran lama tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Manusia mulai berani mempertanyakan hal-hal yang sebelumnya dianggap mutlak dan secara perlahan menempatkan akal sebagai alat utama dalam memahami realitas. Perubahan ini menjadi titik awal lahirnya pola pikir dan lebih kritis dan terbuka. Dalam perkembangannya, filsafat modern melahirkan berbagai aliran pemikiran yang berbeda, seperti rasionalisme yang menekankan peran akal, serta empirisme yang lebih menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa filsafat modern tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang melalui perdebatan dan pertukaran gagasan dinamis. Justru dari perbedaan inilah pemikiran manusia semakin menjadi kaya dan berkembang. Dengan demikian, filsafat modern dapat dipahami sebagai fase pemikiran dalam sejarah pemikiran manusia yang menandai peralihan dari cara berpikir tradisional menuju pendekatan yang lebih rasional, kritis dan sistematis. Perubahan ini tidak hanya mengaruhi bidang filsafat itu sendiri, tetapi juga menjadi dasar bagi berkembangnya ilmu pengetahuan modern dan cara manusia memahami dunia. Kedua yaitu tokoh-tokoh dan aliran filsafat modern. Filsafat modern berkembang seiring dengan perubahan cara berpikir manusia semakin rasional dan kritis. Filsafat modern tidak hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat abstrak, tetapi juga menekankan pengalaman, kebebasan pikir, dan peran manusia dalam menentukan pengetahuan. Beberapa aliran utama yang sering dibahas dalam filsafat modern adalah idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme, yang masing-masing memiliki pandangan berbeda tentang pendidikan. Berbeda dengan kedua aliran tersebut, pragmatisme yang dikembangkan oleh John Dewey lebih menekankan dalam pengalaman yang memanfaatkan praktis dan kehidupan. Pendidikan menurut aliran ini harus bersifat aktif dan berpusat pada peserta, di mana proses belajar dilakukan melalui pengalaman langsung. Dari berbagai tokoh dan aliran tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat modern membawa perubahan besar dalam cara pandang terhadap pendidikan. Pendidikan bukan lagi sebuah kegiatan searah yang berpusat pada seorang guru, namun lebih menitikberatkan pada partisipasi aktif para peserta didik. Dengan demikian, pemikiran filsafat modern memberikan dasar penting bagi lahirnya sistem pendidikan yang lebih fleksibel, kritis, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Poin ketiga yaitu peran dan tujuan filsafat dalam pendidikan. Filsafat modern memainkan peran yang krusial dalam menentukan jalur serta struktur pendidikan melalui pendekatan yang lebih rasional dan kritis. Filsafat modern membantu pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan,
tetapi juga membentuk cara berpikir peserta didik. Salah satu peran utama filsafat modern dalam pendidikan adalah mendorong lahirnya pemikiran kritis dan reflektif. Peserta didik tidak hanya dituntut untuk menghafal, tetapi memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh. Dari segi tujuan, filsafat modern mengarahkan pendidikan untuk tidak hanya membentuk orang-orang pintar secara akademik, tetapi juga memiliki sifat yang dewasa serta mampu beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu, filsafat modern juga berkontribusi dalam perkembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang relevan. Misalnya, konsep pendidikan yang berpusat pada peserta didik serta pendekatan pembelajaran aktif merupakan hasil dari pengaruh pemikiran filsafat modern. Dapat disimpulkan bahwa filsafat modern memiliki peran yang sangat penting menjadi pendidikan lebih dinamis, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Keempat yaitu peran dan tujuan filsafat modern dalam pengembangan ilmu pendidikan. Salah satu ide krusial dalam filsafat kontemporer adalah pendidikan yang berorientasi pada peserta didik. Dalam konsep ini, peserta didik dijadikan sebagai fokus utama dalam kegiatan belajar, bukan sekedar menerima informasi. Selain itu, filsafat modern juga menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat humanis. Artinya, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan saja, tetapi juga memperhatikan pengembangan emosi, nilai, dan kepribadian peserta didik. Konsep lain yang tidak kalah penting adalah kebebasan dalam belajar. Filsafat modern memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan minat dan belajar menjadi lebih bermakna dan lebih terkesan, terbuka dan menyesuaikan dengan kebutuhan individu, sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang mandiri dan siap menghadapi tantangan zaman. Poin kedua yaitu pendidikan dalam konteks filsafat modern. Pendidikan dalam konteks filsafat modern mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Jika pada masa tradisional pendidikan lebih berfokus pada penyampaian pengetahuan secara satu arah, maka dalam filsafat modern pendidikan lebih menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan rasional. Selain itu, filsafat modern juga mendorong adanya kebebasan dalam berpikir di lingkungan pendidikan. Peserta didik tidak lagi dipandang sebagai objek yang pasif, melainkan sebagai individu yang aktif dalam proses belajar. Dengan adanya pengaruh filsafat modern, pendidikan menjadi terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat modern memberikan kontribusi penting dan dalam membentuk sistem pendidikan yang lebih kritis, dinamis, dan relevan dengan perkembangan zaman. Ada konsep pendidikan dalam filsafat. Dalam filsafat, konsep pendidikan mengalami banyak perkembangan yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Salah satu konsep penting dalam filsafat modern adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Dalam konsep ini, peserta didik menjadi sumber objek dan proses pembelajarannya, bukan hanya sebagai penerima informasi. Yang kedua itu pemikiran penting tentang pendidikan. Salah satu individu berpengaruh adalah John Dewey yang menekankan peranan penting pengalaman di dalam proses pendidikan. Ia berpendapat bahwa proses belajar lebih efisien apabila peserta didik terlibat secara langsung dalam aktivitas yang aktual. Secara umum, pemikiran dalam filsafat modern menunjukkan bahwa pendidikan harus bersifat dinamis dan relevan dalam kehidupan. Ketiga yaitu relevansi filsafat pendidikan dengan pendidikan saat ini. Pada era sekarang, khususnya abad ke-21, pendidikan tidak lagi hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan, lebih dari itu. Pendidikan juga diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntunan zaman yang semakin kompleks. Salah satu contoh berhadapan filsafat pendidikan dalam konteks saat ini dapat dilihat pada kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menekankan kebebasan belajar, pengembangan potensi individu, serta pembentukan karakter peserta didik. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian pengaruh filsafat modern terhadap praktik pendidikan. Secara umum, filsafat modern memberikan pengaruh yang cukup besar dalam dunia pendidikan, terutama dalam cara memahami proses belajar dan peserta didik. Dalam pendekatan modern, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai proses penyampaian pengetahuan secara satu arah, tetapi sebagai proses yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam membangun pemahamannya sendiri. Pertama, dari segi metode pembelajaran.
Filsafat modern membawa perubahan dari metode yang sebelumnya berpusat pada guru menjadi lebih berpusat pada peserta didik. Peserta didik tidak lagi hanya menerima informasi secara pasif, tetapi didorong untuk aktif melalui diskusi, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Selain itu, pembelajaran juga lebih menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, bukan hanya sekedar menghafal materi. Contohnya adalah metode pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Kedua, dari segi pendekatan pembelajaran, filsafat modern khususnya yang dipengaruhi oleh pragmatisme menekankan bahwa belajar harus melalui pengalaman langsung. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam praktik dan percobaan, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, berkembang juga pendekatan kolaboratif, di mana peserta didik melalui kerjasama, diskusi, dan pertukaran ide. Belajar melalui diskusi, kerjasama, dan pertukaran ide. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada interaksi sosial. Ketiga, dari segi kurikulum dan tujuan pendidikan. Filsafat modern membawa perubahan dari yang sebelumnya berfokus pada penguasaan materi menjadi lebih menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir dan keterampilan hidup. Kurikulum modern tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kerjasama. Selain itu, kurikulum menjadi lebih fleksibel dan relevan dengan kehidupan nyata, sehingga peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga tidak lagi diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dan membangun pengetahuannya sendiri. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian kritik terhadap filsafat modern dalam pendidikan. Meskipun filsafat modern memiliki banyak kontribusi dalam perkembangan pendidikan, dalam penerapannya masih terdapat beberapa kritik. Pertama, dari perspektif kritis, filsafat modern cenderung terlalu menekankan rasionalitas dan kebebasan individu. Sehingga terkadang mengabaikan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual. Selain itu, kebebasan individu yang terlalu besar juga dapat menimbulkan tantangan dalam kehidupan sosial jika tidak diimbangi dengan tanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, meskipun peserta didik dijadikan sebagai pusat pembelajaran, jika tidak diimbangi dengan peran guru sebagai pembimbing, maka proses pembelajaran dapat kehilangan arah. Kedua, yaitu dampak negatif. Tidak meratanya kesiapan peserta didik menjadi salah satu masalah dalam pembelajaran yang bersifat mandiri. Tidak semua peserta didik mampu mengelola proses belajarnya sendiri, sehingga sebagian mengalami kesulitan dalam memahami materi. Selain itu, perubahan peran guru menjadi fasilitator juga dapat menimbulkan masalah jika tidak diimbangi dengan kesiapan yang baik. Karena itu, pembelajaran bisa menjadi kurang terstruktur. Dampak lainnya adalah ketidakseimbangan antara keterampilan dan penguasaan materi dasar. Penekanan pada berpikir kritis dan kreativitas terkadang membuat pemahaman dasar kurang diperhatikan. Selain itu, fleksibilitas kurikulum juga berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas pembelajaran antar sekolah. Ketiga, yaitu alternatif. Penerapan filsafat modern tetap perlu dilakukan, namun harus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Diperlukan keseimbangan antara kebebasan dan arahan, serta arah perkembangan keterampilan dan penguasaan pengetahuan dasar. Dengan demikian, tujuan pendidikan dapat tetap tercapai secara optimal tanpa mengabaikan kelemahan yang ada. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa filsafat modern membawa perubahan besar dalam pendidikan, terutama dari yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik. Selain itu, filsafat modern juga memengaruhi metode, pendekatan, dan kurikulum yang menjadi lebih aktif, fleksibel, dan relevan dengan perkembangan zaman. Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga diperlukan keseimbangan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Dari kelompok kami, selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan untuk 3 pertanyaan. Ya, silakan. Baik, saya Rizka Apriani. Dari semua konsep yang ada dalam makalah, mana yang paling relevan untuk ditingkatkan di pendidikan Indonesia saat ini? Dari semua konsep yang ada dalam makalah, mana yang paling relevan untuk ditetapkan di pendidikan Indonesia
Indonesia saat ini? Yang kedua, Pertanyaannya, bukti nyatanya apa bahwa filsafat modern sudah berhasil diterapkan di Indonesia? Benar apa bukti nyatanya bahwa filsafat modern sudah diterapkan jawab saya dah. Jawab saya dua. Laki pasang ada Pertanyaan kedua, Berapa? Oh, laki mau nanya. Bawa tambah satu lagi. Podcast dia. Serang saya nanti. Kasih. Satu lagi. Silakan. Siapa? Silakan. Siapa nama? Isan. Gimana Isan? kan tadi ada bilang filsafat modern mendorong siswa untuk peserta didik untuk berpikir kritis. Memang filsafat tradisional nggak mendorong siswa untuk berpikir kritis. Buktinya ulama-ulama ilmu-ilmuwan itu kurang kritis apa mereka? sekali lagi Kan tadi dibilang filsafat modern ini untuk lebih mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Memang filsafat tradisional nggak mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Konsep yang ada di dalam makalah mana yang paling relevan untuk ditetapkan dalam dunia pendidikan saat ini. Konsep paling relevan dari semua isi makalah untuk pendidikan saat ini itu pelajaran berpusat pada peserta didik, student centered learning. Kenapa paling relevan? Karena ini jadi inti dan hampir semua program pendidikan modern di zaman sekarang kan informasi sudah gampang diakses dari Google, AI. Jadi bukan lagi soal menghafal, tapi mengolah dan memahami. Nah, di sini kan student centered learning penting karena siswa jadi sumber utama dalam belajar. Guru hanya sebagai fasilitator atau pembimbing. Jadi siswa aktif bertanya, berdiskusi, berpikir kritis, mencari solusinya. Alasan kuatnya kenapa cocok di era ini karena melatih berpikir kritis, bukan sekedar hafalan lagi. Kedua, sesuai dengan perkembangan teknologi, siswa bisa belajar dari berbagai sumber, bukan hanya guru. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan kemandiriannya, penting untuk menghadapi dunia kerjanya. Terakhir yaitu lebih bermakna, siswa benar-benar paham, bukan sekedar ingat saja. Contoh penerapan yang dilakukan itu di diskusi kelompok atau belajar dari masalahnya sendiri atau presentasi siswanya. Jadi kesimpulannya konsep student centered learning paling relevan karena mampu menjawab kebutuhan apa dosen, membuat siswa lebih aktif, kritis dan mandiri sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana pengaruh filsafat modern terhadap kurikulum merdeka saat ini. Jadi jawabannya
peran yang sangat besar dalam perkembangan dunia pendidikan, termasuk lahirnya kurikulum merdeka di Indonesia. Filsafat modern kan sangat mengaruhi kurikulum, terutama dalam cara pandang bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik, mengembangkan berpikir kritis, memberikan kebebasan belajar relevan dengan kehidupan nyata. Pengaruhnya pendekatan pada berpikir kritis. Filsafat modern mendorong penggunaan akal dan analisis di kurikulum merdeka. Ada pembelajaran berbasis proyek, siswa diajak memecahkan masalah nyata dan tidak hanya menghafal materi. Kedua itu kebebasan dalam belajar. Filsafat modern menekankan kebebasan berpikir di kurikulum merdeka. Siswa bisa belajar sesuai minat dan bakat. Guru lebih fleksibel memilih metode dan pembelajaran tidak kaku. Yang keempat, pendidikan yang humanis. Filsafat modern melihat manusia secara utuh, bukan hanya nilai akademik. Di kurikulum merdeka fokus pada karakter dan mengembangkan sikap, nilai dan keterampilan sosial. Dan terakhir yaitu pembelajaran yang relevan dengan kehidupan. Filsafat modern menekankan hubungan ilmu dengan realitas. Di kurikulum merdeka, materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Ada proyek berbasis masalah sosial. Jadi kesimpulannya, pengaruh filsafat modern terhadap kurikulum merdeka adalah membuat pendidikan menjadi lebih fleksibel, lebih manusiawi, dan lebih kritis dan kreatif, dan lebih sesuai dengan kebutuhan zamannya. Jadi kurikulum merdeka sebenarnya implementasi nyata dari pemikiran filsafat modern dalam pendidikan saat ini. Oke, selanjutnya saya Sebentar, ada yang menambah dulu dari 2 pertanyaan? Ya, silakan. Siapa nama? Raffi. Raffi. Ya, Raffi. Nah, gimana Raffi? Ingin menambahkan pertanyaan pertama. Oke, silakan. Pembelajaran yang relevan diterapkan di zaman sekarang. Yang kedua adalah learning by doing atau pragmatisme John Dewey. Kenapa penting sekarang? Karena dunia kerja butuh skill, bukan teori saja. Cocok dengan project based learning, praktik langsung, membuat pembelajaran lebih bermakna. Ya, oke. Akan memahami pengetahuan dan kebenaran. Ya. Nah, jika pada masa sebelumnya manusia lebih tergantung pada otoritas, tradisi dan agama, ada masanya, masa dulunya itu, maka pada era sekarang, kita bicara era, apa itu era? Zaman. Berarti era modern saat ini ya. Modern apa? Berkembang. Berkembang. Oke. Jadi yang kemarin nggak berkembang? Tradisional. Iya, ya. Saya tanya, jangan marah. Dan kemudian lebih kepada tradisi dan agama, maka pada era modern itu mulai muncul kesadaran untuk menggunakan akal dan rasio. Akal dan rasio sebagai dasar cara berpikir. Maka muncullah aliran-aliran tadi. Salah satunya apa? Tidak baca. Salah satunya apa? Apa? Mana video saya? Salah satunya adalah rasionalisme. Rasionalisme. Apalagi? Idealisme. Apalagi? Empirisme. Apalagi? Baca saya mau hadir. Kawan ada ngasih. Pragmatisme. Apalagi? Eksistensialisme. Apalagi? Apalagi? Udah ada realisme tadi ya? Oh belum, sorry. Realisme itu masuk mana ya? Sini ya. Realisme. Apalagi? Apalagi? Habis, yakin habis? Habis yakin? Tapi tadi timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan tadi kan? Mendorong mendorong pendidikan kritisisme. Apa lagi? Satu lagi kira-kira apa? Ini ada aliran itu kan banyak ya. Ini yang lebih utama dulu, yang utama. Satu lagi itu apa? Nah, tugas Anda sekarang cari dulu pengertian ini. Cepat.
saya tanya. Sudah? Sudah? Dari ini semua, ya, Anda menyebutkan satu contoh pada era modern saat ini ketika kita berbicara aliran daripada filsafat. Artinya yang masih, katanya kita bicara kan pendidikan juga pendidikan saat ini menuntut siswa peserta didik untuk student center learning. Artinya tidak hanya melalui tapi bagaimana dia mencari jawaban itu kan tidak hanya secara kognitif saja. Dia bisa mencari memahami dan mengolah. Ya kan? Memahami dan mengolah. Semua jawaban ada. Dapat kan? Berpusat pada individu ya, individualisme. Nah, jadi aliran-aliran ini yang memang masih digunakan saat ini. Nah, tadi kan ada yang Plato apa Pluto. Nah, nanti ada yang rasionalisme. Nanti ada Aristoteles, ada John Dewey, ada bla bla, banyak tokoh-tokohnya. Gitu ya. Nah, kira-kira ketika kita bicara pragmatisme, bagaimana sistem pragmatisme pada saat ini? Yang mana contohnya? Sudah? Kemudian nanti ada eksistensialisme. Yang mana? Jadi kalau Anda sudah tahu ini, beginilah. Ketika kita berbicara era modern saat ini yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita sebagai pengajar itu hanya lebih kepada sebagai jembatan ya untuk memudahkan mendapatkan informasi sebagai fasilitator kepada peserta didik. Apa? Rasionalis. Satu saja. Nanti kasih kesempatan yang lain. Contoh dalam kehidupan siswa menyelesaikan soal matematika dengan logika. Kamu yang mana ini? Yang rasionalis. Terus siswa menyelesaikan soal matematika dengan logika tanpa harus melihat contoh. Contoh dulu. Menyelesaikan dengan matematika tanpa melihat contoh dulu. Wah, luar biasa ya. Luar biasa, langsung bisa deh, kan gitu ya? Iya kan? Apa lagi? Contoh lain? Empirisme. Sebentar, empirisme. Mahdan kamu kan? Jangan Hamdan lagi saya. Mahdan, gimana Mahdan? Seorang mengetahui bahwa Yang mana kamu tadi? Empirisme, dengar baik-baik. seorang bahwa mengetahui api itu panas. Seorang tidak akan benar-benar yakin api itu panas jika tidak dicoba. Jadi seorang itu bahwa yakin api itu panas harus mencobanya. Contoh lain? Ya, Isan. Isan ya apa kamu? Ya. Gimana Isan? Saya yang Enggak, sebentar. Jangan praktis dulu. Empiris banyak ini. Sebentar, sabar dulu. Yang empiris ada. Sebentar Isan. Siapa? Sama nama? Zahra Fadila, silakan. Kita tahu makanan ikan itu enak karena kita sudah pernah mencoba langsung. Dan dari kakak orang lain kita udah pernah kalau kita coba langsung tadi. Terus kita bilang kalau makanan itu enak karena kita udah makan. Oke, paham? Mana lagi contoh lain? Apa? Nama? Gimana Nadia? Siapa? No, empiris dulu. Siapa nama tadi? Nadia. Silakan. Siswa memahami cara menanam cabai dengan kasih konsep di kebun sekolah, bukan hanya membaca teori. Oke. Lain, empiris. Nama? Pinanda. Siapa? Pinanda. Gimana Pinanda? Orang beli skincare setelah coba sendiri dan lihat hasil di kulitnya. Bukan cuma karena iklan atau omongan orang. Menarik nih. Cantik kali kulit Ki ya. Enggak ya. Apa? Misalnya kita kan kalau misalnya orang pakai skincare, kenapa kulitnya bagusnya pakai skincare apa? Iya.
Kalau secara empirisnya ketika dilihat ya bagus. Nah, kalau ingin lebihnya lagi, coba. Nah, ini menarik kalau kita bicara skincare. Kenapa ini lebih kepada estetika ya, kita lebih kepada keindahan. Kenapa? Karena sekarang kan banyak yang ini. Makanya bilang cantik itu mahal. Memang betul cantik itu mahal. Ya? Jadi Anda jangan aneh ketika orang cantik. Ketika dia cantik, dia juga udah ngeluarin uang banyak. Karena ini artinya perawatan. Nah, cuman orang terkadang ketika kita bicara produk-produk hanya tertarik. Memang bagus sebentar, tapi efeknya nanti lupa. Ketika kita sudah berumur, itu yang akan berefek. Ketika kita salah, jadi nggak boleh asal ikut-ikut aja, asal ikut-ikut orang pakai, kita pun pakai. Tapi untuk membuktikan kalau merasa kita ini kayaknya perlu kita coba, silakan. Gitu ya, kalau perlu kita coba silakan. Kalau emangnya enggak ya nggak perlu. Gitu. Bunga mawar itu berduri. Bunga mawar itu berduri. Mana ada berduri? Mau coba cari bunga itu. Coba kita ambil. Berduri. Berdiri. Kan gitu ya. Kayak si Madam bilang. Iya, ini gelas air itu panas. Gelas ini panas. Mana ada panas? Kan nggak tahu ya. Tutup lah katanya. Air ini panas. Jangan pegang ya, panas. Wah, panas. Kenapa ini? Kita buktikan dengan secara empirisnya. Kita pegang panas. Tahu nggak panas? Kalau kita pegang nggak panas, berarti nggak panas. Kalau panas, panas. Paham? Ada sesuatu yang dilihat secara langsung dan nyata. Pengalaman indrawi. Ada lain empiris satu lagi? Empiris. Siapa orang? Nah, gimana Tanta? Kayak orang belajar naik sepeda. Orang kan selalu diperiksa dengan benar-benar paham dalam menyerap keseimbangan setelah mencobanya sendiri, bukan hanya teori. Tahunya nggak imbang. Yang mana yang nggak imbang? Itu aja nggak imbang. Kayak mana cara? Harus imbang, nggak imbang. Harus imbang. Gimana caranya? Coba. Ini kan dari sepeda dia kan di Honda misalnya. Coba. Masuk paret nggak? Ya kan? Belum pandai, jatuh paret dari situ kan. Kalau jatuh paret masih lumayan sedikit, udah kesenggol orang lumayan juga, gitu kan? Oke, selesai ya empiris. Oke, Isa, apa tadi? Yang pragmatisme, gimana? Sekarang kan kalau dunia kerja tuh perusahaan tuh lebih menghargai pengalaman. Jadi lebih ke praktik langsung bahkan dianggap lebih berguna dan efektif dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, kita secara pragmatis. Oke, artinya ketika makanya anda sekarang saya kasih contoh, ketika dia sudah selesai pengen mencari pekerjaan, dia lebih kepada milih-milih, tau nggak milih-milih? Nggak bagus tuh, bosan, gajinya kecil, begini, ya kamu berkah gitu. Dia memperoleh sesuatu itu dari bawah dulu, ya kan? Kita jadi setumbuh sebesar gajah kita nih, sebesar apa udah badan kita nih? Langsung besar, nah, proses dulu kan. Artinya udah laki udah semua merangkak dulu, nggak langsung jalan. Halo, joget-joget enggak dulu kan? Nggak loncat-loncat begitu kan? Proses dulu. Kerja gitu juga. Praktis. Jadi ketika kenapa orang lebih praktis? Maksudnya lebih menekankan kepada pengalaman tadi, karena memang dengan pengalaman lebih mudah untuk bisa direkrut, untuk bisa diambil mereka-mereka ini. Karena kalau yang tidak ada pengalaman, ya itulah. Makanya ketika ada peluang, itu diambil. Sekarang kenapa? Ketika dalam pragmatisme, kalau dalam pragmatisme berarti apa artinya? Praktis kan? Kalau dalam praktis apa? Mudah, simple, cari cara yang gampang, gitu ya secara ini ya kan. Nah, jadi kalau memang ada yang ini udah ambil aja dulu.
mau ambil satu, mau ambil dua, yang mana yang ada kesempatan, asal tidak jangan pula kejar sana, gak dapat yang lain kayak gitu. Jadi setidaknya sambil menyelam, aduh peribahasa, sambil menyelam, kelelep bu, sambil menyelam kelelep bu, tenggelam dah. Sambil menyelam cari ikan lumayan, sambil menyelam, sambil berenang boleh, sambil menyelam minum, sambil menyelam, sambil menyelam minum apa? Gitu ya. Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Apanya proses? Artinya apa? Sambil menyelam minum air. Artinya apa? Melakukan 2 atau lebih pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Nah, ini bisa dia, ya kan? Sambil masak, mama sambil masak. Dan pikir apa jadi perempuan ya? Gitu ya. Jadi, ambil dulu ketika ada kesempatan. Jadi ketika ada kesempatan, ada peluang yang lebih besar lagi, orang akan lebih melihat. Nah, makanya butuh, makanya penting CV itu. Ya, kalau misalnya masuk satu kan ada CV, ya, itu kan dilihat. Oh, berarti dia sering ini, dia ada kegiatan ini. Ambil. Jangan lihat CV, nggak ada satu pun. Udah selesai, kita udah 10 tahun yang lalu, CV nggak ada satu pun. Ngapain kalian? Ya berdayakan lah kehidupan kemampuan kita dalam menjalani hidup. Ya, mungkin jalan di tempat saja, tapi ketika orang banyak begini begitu, dan lain. Itulah kita manusia. Orang dia nggak bisa, orang lain nggak boleh. Itu sudah ya. Gitu ya. Orang nggak boleh karena dia nggak bisa, orang jangan juga. Nggak bisa. Ketika orang yang mau maju, dia akan maju. Oke, contoh lain, pragmatismenya apa? Nama? Mar'ul Hamda. Siapa? Mar'ul Hamda. Gimana Mar'ul Hamda? Contohnya seseorang memilih belajar skill tertentu, misalnya desain atau coding, karena berguna untuk kerja, bukan hanya teori. Oke, yang lain? Oke, nama? Zalfa. Gimana Zalfa? Kalau sekarang tuh orang mungkin lebih banyak yang pakai M-banking karena kalau bayarnya tuh lebih praktis saja daripada mengambil uang tunai. Lebih cepat, boleh? Apa-apa banking. Lu mau apa duit? Jangan dulu duit 100.000. Berapa nomor rekening? Gak ada simpang ya ATM. Allah, ATM mana? Gitu ya. Saya pernah kayak gitu. Praktis salah satunya. Betul-betul gak ada uang di tangan. Saya harus nggak mungkin lagi cari ATM karena perlu cepat, gitu kan? Oh ya, walaupun gengsi. Karena memang sekarang kan orang jarang pegang cash. Ya ada dua opsi. Jadi ada duit, memang dia tidak pegang duit kan, uangnya banyaknya di ATM misalnya, gitu kan? Kita kan nggak tahu. Pokoknya bagaimana aja lah, pokoknya berapa? Pakai kiris boleh, gitu kan? CTF ya, ya. Kita kan nggak tahu, dia cuma saldo 50.000, kita kan, gitu kan? Nah itu biasa. Nah artinya banking di sini adalah untuk memudahkan. Kan di era sekarang memudahkan banking. Mau selain banking, sekarang lagi satu lagi ATM yang memang cash ya, ada ATM yang memang nggak perlu antri lagi ke bank. Ada tahu nggak? Oh ada. Ada. Tahu nggak? Tahu lah. Misalnya saya mau kasih transfer uang ini, katakanlah 5 juta. Aduh malas sekali antri lama kali ya. Bukan briling salah satu juga pragmatisme juga. Tahu briling ya, maksudnya yang tempat-tempat orang-orang yang konter kecil-kecil itu, itu boleh juga transfer 1 juta, adminnya 5.000 misalnya. Berapa lagi? Saya memang bukan kita bilang sama, saya jarang kalau gitu, lebih simpel ke ini. Kalau yang itu memang ada lah adminnya, di mana-mana admin, di sini juga ada admin kan gitu ya. Nah jadi itu memudahkan. Mau transfer, mau bayar uang sekolah anak, bisa sekolah ngaji misalnya. Susah saya nggak sempat ini ketemu, kirim nomor rekening ya.
keluar nomor telepon buktinya ada. Simpel kan? Nggak perlu cari-cari lagi muka kita ya kan? Memudahkan. Jadi sekarang gampang untuk secara pragmatisme. Yang lebih negatif pun ada secara pragmatisme. Apa contohnya? Apa contohnya? Yang lebih nih apa? Judi online. Judi online, betul. Judi online, judi online. Nah, mengatur orang lupa harus terbesarkan sedikit volume toa kita, ya kan? Judi online. Jangan salah loh, sekarang banyak aplikasi-aplikasi mungkin nggak nampak ya. Mungkin kalau kisah-kisah dulunya kok judi itu kan, gitu ya. Gitu ya. Biar saya tahu zaman saya ya. Zaman sekarang kayak gitu. Kalau sekarang kan nggak lagi sekarang kan. Sekarang simpel. Kita nggak tahu dia apa dia mungkin scroll TikTok, scroll nggak tahu dia berjudi di situ. Kita nggak tahu. Tapi jangan coba-coba kalau yang berjudi. Kenapa saya bilang habis kalian saja habis-habisnya. Habis. Yang mana habisnya? Pikir sendiri. Habisnya. Udah nggak banyak, habis lagi. Nggak seberapa, habisnya. Ada minus, di batas minus apa? Iya sekarang kan aplikasi banyak sekarang. Nggak ada satu. Kalau dulu oke nampak satu ya, mana-mana pakai. Kalau di warung kopi dilarang apa? Judi online, gitu ya. Nah, yang merasa judi online diparuh baju kita atau diparuh busir terus, nggak boleh. Kalau mau duduk ya, karena itu dan dari segi pihak dari pemerintah juga tidak membenarkan itu, kan gitu ya. Ada mulai di ini. Cuman kalau dulu kan lagi marak-maraknya sampai ke anak-anak bahaya loh. Jadi kenapa ketika kita melihat judul ini, kenapa saya menarik? Kenapa ketika itulah kita dibuat tertarik ya, semangat. Emang naik dulu kita. Emang itu sistem mereka. Naik dulu kita, kaya raya habis itu disempong lah kita ke bawah. Baru makanya kita banyak orang-orang yang stres dan itulah nggak percaya sama Tuhan. Intinya keimanan itu nggak ada. Tapi harus fokus ke situ. Karena kalau itu nggak perlu kerja, duduk aja kan, duduk aja. Karena kita diobok-obok kita di situ. Kita itu bodoh kayak kita. Nah, secara agama juga jadi kan boleh dosa. Udah tahu dosa, dikerjakan juga. Supaya apa tadi? Ya kan mudah untuk mencari duit, mudah mencari uang. Contoh lain apa? Investasi bodong. Investasi bodong, betul. Itu menarik juga. Tertarik, melipat gandakan uang. Tempat kita nggak terlalu nampak mungkin ya, tapi ada 1-2 makhluk itu saya. Cuma mungkin tidak terlalu naik ya, tidak terlalu viral. Tapi kalau di luar sana itu kencang. Jadi jangan coba-coba. Apalagi sekarang judi online apa? Pinjaman apa tuh namanya? Pinjol. Yang lain boleh. Positivisme ada? Ada positivisme. Bagaimana ini? Ayo. Atau selain pragmatisme, idealisme boleh? Apa? Realisme boleh. Apa? Menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi keuangannya. Tapi kaya tapi memperlakukan miskin tapi memperlakukan gayanya. Miskin tapi memperlakukan kaya. Habis itu mau dibilang kaya tapi hak orang miskin ya deh. Itulah kita manusia sekarang, ya tidak? Contoh, ini menarik. Contoh, kenapa saya bilang? Udah miskin banyak kaya lagi, gitu kan? Contoh, dia dapat bantuan. Misalnya dengan realitanya dapat bantuan. Tiba-tiba dapat bantuan. Ketika dapat bantuan, dia beli mobil. Rumah masih rumah sewa. Dia beli mobil. Dan ketika dia beli mobil, ya kan mereka mensurvei nih ceritanya. Mensurvei, ya kan kapasitasnya kan dia sudah mampu. Kategori mampu ya, mampu. Gak dapat lagi protes. Ada
Cuma nggak dapat lagi. Dia mau kaya, tapi miskin dia ambil. Ngerti nggak? Ya kalau memang kira-kira masih mau ya jangan beli mobil. Jadi kan kalau orang yang mengatakan beli mobil, kan berarti orang yang memang kampung. Jadi bukan dikategorikan orang susah lagi sayang. Ya, jadi orang pengen dibilang kaya, iya aku kaya, udah ada, gitu kan? Tapi ketika ada sembako yang ini, yang itu, diambil, gitu. Kenapa sih? Kan ada misalnya gini, ada buka posko, ya posko. Jadi ada beberapa posko yang memang untuk yang orang kurang mampu, orang apa gitu. Jadi saya ditawari, gitu ya, ditawari beras murah, satu lagi minyak, gula, telur, 4 ini ya, sembako, ya kan? Nanti boleh lah. Ya, saya cerita lah sama suami saya. Ngapain kata suami? Marah dia. Bukan ya, ini sembakonya untuk bebas masyarakat. Ya kita kan masyarakat bebas tadi ceritanya. Nggak boleh itu katanya. Itu punya orang praktis miskin. Enggak ya, saya bilang gitu kan. Lumayan ya beras gitu kan. Nggak boleh beli aja di warung di toko katanya gitu kan. Tapi saya tanya, emang itu untuk orang miskin ya? Saya kan nggak tahu, kan saya ditawarin gitu kan. Enggak, itu yang asli yang mempunyai KTP Banda Aceh misalnya. Ya sama aja. Jadi waktu saya cerita gitu, enggak kak, saya nggak jadi antri ya, nggak kasih ya itu. Orang mobil-mobil semua antri kata kawan saya. Oh iya, saya bilang kayak gitu. Bukan yang ada yang memang khusus untuk orang yang ini, khusus untuk yang masyarakat biasa. Misalnya, saya ada KTP Banda Aceh. Kalau ada KTP besar nggak boleh, misalnya gitu. Atau KTP luar nggak boleh, KTP daerah lain nggak boleh, khusus Banda Aceh. Boleh antri. Kalau saya nggak boleh. Dah, itu satu. Nggak usah mengambil yang bukan hak kita. Kita kan pengen hidup makmur ya, pengen hidup ada. Tapi kalau memang ada hak kita ya ambil, kalau nggak ada kita jangan ambil. Satu lagi PKH. PKH lantai ini aja udah berapa lagi saya? Atau lantai keramik? Kayak kiban katanya keramik ada Hanata keramik kunto. Kalau kayak gitu ya. Yang memang apa? Gak ada lantai gitu loh. Kayak mana lagi miskinnya? Ya udah biar aja hak mereka, ngapain lagi kita ambil telur satu papan? Cuma untung 4.000 misalnya. Kita beli di pasar 54, dikasih di situ 30.000 misalnya. Kalau kita beli harga itu, ya udah hak mereka, ngapain kita ambil? Beli punya hak kemampuan kita, ya kan? Kalau sekarang kayak gitu, ya jelas bersih kalau jadi nggak perlu. Maaf cakap, nggak sanggup beli iPhone. Mama yang udah mau nau, belum iPhone pokoknya belum iPhone. Aduh, anak pengen, lu jangan kuliah. Gitu. Jadi masalah sekarang itu iPhone. Kenapa saya bilang itu anak saya suka minta iPhone saya? Pokoknya beli iPhone. Sekolah. iPhone karena iPhone nggak ada saya. Artinya apa? Kalau memang nggak saya ngapain dikalah? Dia bilang mau beli apa? Tabung sendiri. Berapa kurang? Mama tambah. Wah, mama ini. Artinya apa ya? Nggak perlu. Jadi kalau memang orang tua nggak sanggup, seberapa sanggup? Orang tua nggak sanggup beli iPhone, walaupun nggak itu ya beli yang baru tapi yang harga 6 juta boleh. Hai, Google kita dengan Google iPhone ada beda? Nggak ada kan? Nggak ada. Kamera itulah dunia tipu-tipu. Ketika kenalan jelek kali. Saya sendiri ngapain percaya? Hai kalau inongnya, yang wangi, motor putih. Tipu-tipu juga. Itulah dunia maya, tipu-tipu sekarang. Kameranya nggak ngaruh juga, kamera saya bagus juga, bening juga. Pakai filter, saya juga punya filter. Cantik juga. Kecuali saya foto di sini, foto dengan iPhone, hidung saya terbalik, hebat. Runtuh terus dampak semua kayaknya. Mau dia ke ini, mau dia ke sini, mau dia ke sini, mau dia nampak semua. Itulah era kita sekarang. Paham ya? Paham. Ada lagi contoh lain? Apa?
memahami kondisi masyarakat yang beragama seperti orang Islam kan sholat, orang Hindu kan membuat perayaan kan lewat depan masjid itu harus diam dulu Bu. Berhenti dulu sejenak untuk menghargainya. Masuk ke mana itu? Ke realisme. Oke. Jadi kalau ada orang, nggak mesti orang bisa aja. Tapi kemarin lagi viral ya, ada lihat nggak? Orang lagi sholat di tengah sholat ya? Misalnya di masjid, tidak sholat di sini, ada itu buat atau siapa? Lewat terus Honda. Ke orang Islam juga sama-sama. Ya kan? Tapi dibuat di situ captionnya, setidaknya kalau kita tidak sholat, maka hargai orang yang buka TikTok, buka IG, kita tidak lewat ke beranda kalian. Ada tidak? Kenapa? Kasihan. Ada itu. Tapi saya nggak lihat di daerah mana ke Sinapa gitu kan. Cuma ya kita nggak tahu. Kita bilang salahnya di mana. Kita memang masih kecil atau gimana kita kan nggak tahu. Ya kan? Jadi kita ngambil bayangan saja. Setidaknya ngambil yang positifnya ya. Kalau ada orang yang salah, ya setidaknya jangan dulu lewat. Tapi dan hal yang ke arah yang lebih positif saja. Gitu ya. Oke, 2 pertanyaan sekarang. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Apa bukti nyata bahwa filsafat modern sudah diterapkan di pendidikan? Kalau kita lihat dari kondisi pendidikan sekarang, sebenarnya penerapan filsafat modern itu sudah sangat jelas. Pertama, dari cara belajar yang sudah berpusat pada siswa. Dulu pembelajaran lebih banyak ceramah dari guru, tapi sekarang siswa justru aktif berdiskusi, presentasi, bahkan mengerjakan proyek. Ini menunjukkan bahwa siswa tidak lagi hanya menerima ilmu, tapi ikut membangun pengetahuannya sendiri. Kedua, dari kurikulum yang menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Siswa tidak hanya diminta menghafal, tetapi juga menganalisis, memberi pendapat, dan mencari solusi. Ini sangat sesuai dengan tujuan filsafat modern yang ingin membentuk individu mandiri dalam berpikir. Ketiga, peran guru yang berubah menjadi fasilitator. Guru sekarang bukan satu-satunya sumber ilmu, tetapi lebih sebagai pembimbing yang membantu siswa memahami dan mengembangkan pemikirannya. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga menjadi bukti nyata adanya media digital, internet, dan platform belajar yang menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman, yang merupakan ciri khas pendekatan modern. Jadi bisa disimpulkan bahwa filsafat modern tidak hanya teori, tetapi sudah benar-benar diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Ada menambah? Ada. Saya bilang tadi semua masuk nih. Semua masuk. Ya, semua masuk dengan yang saya bilang tadi. Jadi ya kalau sudah diterapkan ya sudah. Cuma ya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang tadinya mungkin lebih kepada tradisi, bagaimana secara tradisi, secara kognitifnya bagaimana, secara pemikiran yang lebih kritisnya bagaimana, secara individualismenya bagaimana, itu yang dilihat. Ya, itu yang dilihat. Oke, satu pertanyaan lagi silakan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Isan. Filsafat modern lebih mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Jadi, apakah filsafat tradisional tidak mendorong peserta didik untuk berpikir kritis? Jawabannya sebenarnya filsafat tradisional tetap mendorong peserta didik untuk berpikir, tetapi tidak sekuat dan sebebas filsafat modern. Dalam pendekatan tradisional, pembelajaran lebih menekankan pada penyampaian nilai, moral, dan pengetahuan yang sudah ada. Siswa tetap diajak memahami, tetapi biasanya tidak banyak ruang untuk mempertanyakan atau mengkritik. Karena pengetahuan dianggap sudah benar dan harus diterima. Berbeda dengan filsafat modern yang justru mendorong siswa untuk bertanya, meragukan, dan menguji kebenaran suatu informasi. Di sini, berpikir kritis menjadi tujuan utama, bukan sekedar tambahan. Jadi bukan filsafat tradisional tidak ada unsur berpikir kritis, tetapi porsinya lebih kecil dan tidak menjadi fokus utama. Intinya perbedaan antara filsafat tradisional dan modern bukan pada ada atau tidaknya berpikir kritis, tetapi seberapa besar kebebasan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan pemikirannya. Gimana Isan? Sudah paham? Ya, jadi ya sama-sama kritis, sama-sama membahas sesuatu yang mendorong untuk lebih kritis, bukan krisis ya. Ini berarti jadi mahasiswa tuh harus kritis. Pas ngomong, iya jadi mahasiswa tuh krisis. Aduh, gawat kali.
Ya kan? Kemarin lagi heboh-heboh yang kejadian itu ya, apa yang di DPR ya, mahasiswa ya katanya ya. Cuman nggak ada, saya nggak terlalu update kali. Gimana informasi yang kepala? Ada lagi, Umar, ada lagi, Pak Abdullah, ada lagi. Itulah mahasiswa memperjuangkan, kayak gitu ya. Jangan memperjuangkan apa? Apa? Ya. Karena memang terkadang ketika mahasiswa turun, nah itu jangan main lagi. Kalau udah mahasiswa turun jangan main lagi. Terus saya waktu posko kemarin heboh-heboh turun semua kasus apa ya? Yang turun di jalan itu. Semua kampus turun tuh dah. Kuning, biru, hijau ya semua ya. Aduh, saya waktu turun itu waktu kan mau ke sana semua, ke DPR semua tuh kan kita putapel kan. Aduh, saya gila-gila kepala. Aduh, betul mahasiswa. Goyang, kan? Tapi mereka bukan membuat ini, mereka ya itu menyuarakan suara rakyat. Cuma ya kita kan pengennya menyuarakan suara rakyat itu dengan sesuatu yang baik, dengan etika. Jadi jangan terpancing dengan hal-hal yang tidak dia. Apalagi sekarang lagi hebohnya desil ya. Aku lucu kan desil. Ketawa saya sebenarnya. Cek gitu ya. Nanti kamu komen sama kawan, "Ki masuk mana? Ki di mana?" gitu. Terakhirnya apa kok bisa makan ya? Kan orang nggak ada kayak gitu lucu. Jadi ya kita lihatlah bagaimana ininya apapun itu ya dijalani kayak gitu mereka. Tapi ada beberapa yang memang katanya sudah berjalan. Ada beberapa lagi katanya sudah berjalan desil. Saya juga kasih kurang paham juga desil gimana ya. Nanti lah kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke baik, terima kasih saran untuk. Baik, demikian paparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas teman-teman dan itu yang telah mendengarkan.